Etnofisika adalah cabang etnosains yang mempelajari kearifan lokal, budaya, dan praktik masyarakat yang kemudian menghubungkannya dengan konsep-konsep fisika. Dalam etnofisika ini, aktivitas masyarakat seperti teknik pembuatan perahu, cara melaut, penggunaan alat tradisional, hingga sistem kerja nelayan dipahami menggunakan prinsip ilmiah seperti gaya apung, tekanan fluida, dan kestabilan. Dalam konteks Pancerpuger, etnofisika mengkaji bagaimana bentuk lambung perahu nelayan, teknik pembuatan perahu, hingga cara nelayan itu menjaga keseimbangan kapal berkaitan langsung dengan hukum Archimedes, massa jenis air laut, serta konsep titik berat dan titik meta center. Penerapan etnofisika dalam kehidupan masyarakat, khususnya nelayan di Puger, dapat dilihat dari berbagai aspek berikut. Yang pertama, ada bentuk lambung perahu berdasarkan kondisi laut. Nah, di sini nelayan Puger itu menggunakan perahu dengan lambung V yang dapat juga disebut sekoci atau lambung U, yaitu fiber. Pemilihan ini berkaitan dengan kestabilan, kecepatan, dan kemampuan perahu melawan ombak. Nah, sesuai prinsip gaya apung dan titik meta center yang dijelaskan di laporan. Yang kedua, ada pemanfaatan gaya apung untuk menentukan desain perahu. Nah, nelayan di sini itu memahami bahwa lambung yang lebih lebar atau lebih dalam akan memindahkan lebih banyak air. Nah, ini meningkatkan daya apung sehingga perahu dapat membawa muatan lebih banyak. Sesuai dengan analisis Archimedes pada gaya apung sekoci dan fiber yang ada pada laporan kita. Nah, yang ketiga ada pengaturan beban berdasarkan konsep titik berat. Nah, nelayan di sini itu menempatkan mesin, bahan bakar atau muatan berat di bagian bawah agar perahu itu tetap stabil. Nah, ini tercermin pada hasil wawancara yang telah kita lakukan dan tabel keseimbangan perahu yang ada pada file kita. Nah, yang keempat ada adaptasi lokal terhadap ombak daerah Puger. Nah, di sini perahu sekoci itu dengan lambung V dipilih untuk perjalanan panjang dan kondisi gelombang yang besar, dan sedangkan perahu fiber itu dengan lambung U dipilih untuk perjalanan yang lebih cepat. Ini adalah penerapan konsep DM, GM, dan stabilitas awal sebagai dijelaskan dalam laporan kita. Konsep etnofisika pada perahu, diantaranya ada gaya apung, massa jenis air laut, volume tercelup, titik berat, titik apung, titik metasenter, jarak metasentrik, kestabilan statik perahu, bentuk lambung V dan U, dan hambatan fluida, momen pemulihan, distribusi massa, dan prinsip kesebandingan pada model perahu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes, prinsip mengapa benda itu bisa melayang, tenggelam, atau mengapung, serta prinsip hukum Archimedes pada perahu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes sendiri menjelaskan bahwasanya benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Gaya apung tersebut bekerja berlawanan arah dengan gaya gravitasi dan menentukan apakah suatu benda tersebut akan terapung, melayang, ataupun tenggelam. Besarnya gaya apung bergantung pada volume benda yang tercelup dan massa jenis dari fluida itu sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mengapa benda itu bisa terapung, tenggelam, dan juga melayang di dalam air. Yang pertama, benda itu mengapung di dalam air apabila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Kemudian, yang kedua yaitu mengapa benda bisa tenggelam di dalam air. Hal tersebut dikarenakan massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian yang terakhir, mengapa benda bisa melayang di dalam air. Hal tersebut dikarenakan massa jenis dari benda itu sama dengan massa jenis dari fluida tersebut. Baik, untuk yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes yang berlaku pada perahu. Nah, dalam konteks perahu, hukum Archimedes menjelaskan bahwasanya semakin besar volume lambung perahu yang tercelup, maka akan semakin besar pula gaya apung yang diterimanya. Nah, prinsip tersebut menjelaskan mengapa ukuran dan juga bentuk lambung perahu mempengaruhi kemampuan perahu tersebut untuk mengapung di atas air laut. Bahas mengenai penerapan gaya Archimedes pada perahu nelayan di Puger berdasarkan dari hasil observasi lapangan dan dari laporan yang telah kami rancang. Di lapangan, kami mengamati dua jenis perahu nelayan, yaitu perahu sekoci berbentuk V dan perahu fiber berbentuk U. Keduanya memiliki massa yang berbeda, sehingga volume air yang dipindahkan dan gaya apungnya juga berbeda pula. Perahu sekoci memiliki massa 15.000 kg,
Ketika berada di atas air laut Puger, volume air yang dipindahkan sebesar 14,56 meter kubik. Dari volume air inilah yang mampu membuat perahu dapat mengapung. Sementara itu, untuk perahu fiber memiliki massa 700 kg dan memindahkan air sebesar 0,68 meter kubik. Perbedaan besar volume air yang dipindahkan ini menunjukkan bahwa semakin berat perahu tersebut, maka gaya apung yang dibutuhkan akan semakin besar pula, sebagaimana yang telah dijelaskan pada hukum Archimedes. Untuk menghitung gaya apung pada perahu, kita membutuhkan rumus yaitu Fa sama dengan Rho dikali G dikali V, yang mana Rho di sini merupakan massa jenis dari air laut sebesar 1030 kg per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, sedangkan V adalah volume air laut yang dipindahkan. Untuk perahu Skoci sendiri memiliki V sebesar 14,56 meter kubik. Sehingga Fa sama dengan 1030 dikali 9,8 dikali 14,56 menghasilkan Fa sama dengan 147.372,40 Newton. Sedangkan pada perahu fiber memiliki V sebesar 0,68 meter kubik. Sehingga Fa sama dengan 1030 dikali 9,8 dikali 0,68 menghasilkan Fa sama dengan 6.863,92 Newton. Kedua hasil ini membuktikan bahwa perahu mengapung karena membutuhkan gaya Archimedes yang sama dengan berat volume air laut yang dipindahkan. Selain massa dan volume air yang dipindahkan, bentuk lambung dan material perahu juga sangat berpengaruh terhadap gaya apung perahu tersebut. Baik perahu Skoci maupun fiber sama-sama menggunakan lambung berongga, di mana lambung berongga di sini berfungsi untuk menampung udara, sehingga massa jenis keseluruhan dari perahu tersebut menjadi lebih kecil daripada massa jenis air. Untuk materialnya, perahu Skoci terbuat dari kayu dengan ketebalan 25 mm, di mana kayu di sini massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga hal ini dapat membantu untuk memperbesar gaya apungnya. Sedangkan pada perahu fiber, perahu ini terbuat dari fiber yang ketebalannya 15 mm, di mana yang telah kita ketahui bahwa massa jenis fiber ini lebih besar daripada massa jenis kayu. Akan tetapi, lambung U yang lebar di sini bisa memperbesar volume rongga sehingga daya apung yang dihasilkan cukup untuk perahu fiber ini. Bentuk lambung V pada perahu Skoci membuatnya tetap stabil di gelombang besar. Sedangkan pada perahu fiber ini menggunakan lambung U yang mana membuatnya ini lebih ringan dan lebih cepat, asalkan tidak terkena gelombang besar. Jadi, gaya Archimedes bukan hanya menentukan apakah perahu tersebut bisa mengapung, akan tetapi dari bentuk lambungnya, materialnya, dan volume air yang dapat dipindahkan. Inilah suatu bentuk penerapan nyata dari fisika pada kehidupan sehari-hari nelayan Puger. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kestabilan dari perahu. Nah, kestabilan sebuah perahu itu ditentukan oleh 4 parameter utama, yaitu Kg, Kb, Dm, dan Gm. Kg adalah titik berat perahu. Semakin rendah Kg, maka semakin stabil perahu tersebut. Kb adalah titik apung yang berada di tengah volume yang dipindahkan oleh perahu. Sedangkan Dm menggambarkan kemampuan dari perahu untuk menghasilkan momen pemulih ketika perahu dalam keadaan miring. Ketiga parameter ini digabungkan dalam nilai Gm, yaitu indikator utama kestabilan dari perahu. Nilai Gm dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, jika nilai Gm lebih besar daripada 0, maka perahu dalam keadaan stabil. Jika Gm sama dengan 0, perahu dalam keadaan netral tetapi dalam posisi bahaya. Dan jika Gm kurang dari 0, maka perahu dikatakan tidak stabil. Untuk menghitung keempat parameter tersebut, bisa menggunakan rumus seperti di samping. Kemudian untuk aplikasinya, dalam penelitian jenis lambung yang ada di Pantai Puger, Jember, Jawa Timur, terdapat 2 jenis lambung, yaitu lambung yang bentuknya V dan lambung yang bentuknya U. Untuk lambung yang bentuknya V ini ada pada perahu yang disebut sebagai perahu Skoci, dan yang lambung U disebut sebagai perahu fiber. Nah, kedua jenis perahu ini memiliki tingkat kestabilan yang berbeda. Dengan mengimplementasikan keempat parameter yang sudah saya sebutkan di awal, kita bisa menentukan GM dari masing-masing perahu.
Perlu diperhatikan untuk menghitung KG, yaitu menjumlahkan semua massa benda-benda yang ada di atas perahu dikalikan ketinggiannya dibagi dengan total massa bendanya. Seperti gambar di samping. Kemudian, kita lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah saya berikan di awal dan didapatkan tabel seperti berikut. Ketika parameter ini diterapkan pada data perahu Skoci dan perahu fiber yang ada di pantai Puger Jember, perbedaannya terlihat sangat jelas. Perahu Skoci memiliki GM sebesar 0,50 meter yang berarti sterilitasnya cukup, namun sensitif terhadap goyangan karena KG-nya tinggi dan BM-nya kecil akibat lambung yang sempit. Sebaliknya, perahu fiber memiliki GM sebesar 2,71 meter, jauh lebih besar karena titik beratnya rendah dan lambungnya lebar, sehingga menghasilkan momen pemulih yang lebih besar. Namun perlu diingat, data-data yang diambil di sini adalah ketika kedua perahu dalam keadaan diam di atas air, atau dalam keadaan parkir tidak bergerak. Dari hasil ini, kestabilan perahu dapat ditingkatkan dengan beberapa cara sederhana. Menurunkan KG adalah langkah paling efektif. Misalnya dengan menempatkan mesin, bahan bakar, muatan yang berat-berat di dasar perahu. Kestabilan juga meningkat jika BM diperbesar melalui lambung yang lebih lebar atau penambahan sayap penyeimbang. Selain itu, distribusi muatan harus merata agar perahu tidak berat sebelah. Dengan mengatur KG, KB, dan BM secara tepat, maka nilai GM meningkat dan perahu menjadi lebih aman dan stabil di berbagai kondisi laut.